Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, ya Hannan ya Mannan. Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Senandung rindu berbalut cinta, mari lisan selalu kita ucapkan dengan lafaz alhamdulillah, berselawat kepada habibina wa mawala Muhammad ibni Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak diakui pula sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Fitri Masjid Al-Huda Desa Petangguhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu bersama bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak hanya dia mempuasakan mulutnya dari tak makan, perutnya dia puasakan dari tidak masuk minuman, tetapi hatinya dia puasakan, anggota tubuhnya dia kerjakan beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, akan dihapuskan dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian fitrah manusia itu, bersih bagai bayi yang tidak berdosa, yang tidak bernoda. Maka luar biasa, apa yang membuat kita suci tidak lain adalah karena hadir dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka pada pagi hari ini adalah 1 Syawal, maka sambutlah 1 Syawal dengan memperbanyak tahmid, tahlil, takbir. Maka Allah mengatakan, walitukabbirullah ala mahadakum, dan besarkan Allah dan agungkan Allah. Andai kau besarkan Allah di hatimu, besar masalah di dalam kehidupanmu. Andai di hari yang fitri ini masalahmu besar, tapi andai Allah kau agungkan di dalam hati dan hidupmu, masalah yang hari ini akan terhadapi akan terasa kecil. Maka sayup-sayup suara gema takbir mulai daripada maghrib kemarin sampai tadi sebelum sholat Idul Fitri dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar.
akbar walillahil hamd. Yang di perantauan kembali pulang, yang jauh akan terasa sunyi karena tidak bertemu dengan orang yang paling terkasihi. Siapa dia? Doanya yang tak pernah putus untuk kita, sujudnya yang lama mendoakan kita, anak-anaknya. Mereka jauh nun di kampung, tidak bertemu dengan kita hari ini, tapi doanya selalu sampai untuk kita. Tidak lain adalah kedua orang tua. Ketika sayup-sayup terdengar suara takbir dari rumah itu masuk dan terdengar oleh telinga kita, maka terbayanglah sosok laki-laki yang hebat, yang sangat berjuang untuk kita, anak-anaknya. Tidak lain adalah mereka, ayah kita. Teringat dengan hebatnya, tulusnya kasih seorang ibu yang hari ini sudah tidak ada bersama kita. Kemana dia? Sudah lama pergi menghadap kepada Rabb yang maha menciptakan kehidupan dan kematian. Siapa yang hidup, maka siap-siaplah berpisah dengan mereka yang terkasihi. Andai mereka sudah tak ada bersama kita hari ini, tapi doanya akan terus sampai kepada mereka, doanya akan terus hadir untuk mereka. Maka berucaplah dari lisan ini, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Andai itu terucap dari lisan kita, mereka tak lama bersama kita, tapi andai itu tulus keluar dari mulut kita, Allah akan ampunkan dosa-dosa emak dan ayah yang telah pergi mendahului kita. Doa ini akan terus sampai, doa ini akan terus hadir untuk mereka yang nun jauh di sana, berada di alam barzah. Maka anak yang hari ini sudah berpisah dari orang tuanya, bakti sebagai seorang anak belum selesai. Doa itu akan terus sampai, terkhusus adalah anak laki-laki. Doa itu akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah. Lalu apa hakikat Idul Fitri itu? Seorang ulama, Al-Imam Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Quwah Al-Munziri memberikan contoh bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut Idul Fitri, yakni dengan wajah yang cerah dan sikap yang gembira. Bukan gembira karena di rumah ada pakaian baru, bukan gembira di rumah ada celana baru, rumahnya catnya berganti menjadi baru, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira. Pertama adalah karena sudah sanggup dan berjuang penuh di dalam bulan suci Ramadan. Maka andai hari ini baju kita tak baru, celana kita tak baru, rumah kita catnya tidak berganti menjadi baru, kue yang kita miliki tak seenak dan semegah apa yang dimiliki oleh tetangga kita. Sebuah syair Arab mengatakan, laisal id liman laisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Hakikat Idul Fitri bukan ditunjuki dengan barang-barang yang baru, akan tetapi hakikat Idul Fitri adalah bertambahnya ketaatan seseorang itu. Maka andai hari ini sendal kita tidak berganti menjadi sendal yang baru, anak-anak kita mungkin hanya bisa kita belikan sepasang baju, tapi bersyukurlah hari ini andai anak-anak kita masih bisa kita paksakan untuk memenuhi kebutuhan lebaran di tahun ini. Coba sejenaklah merenung, cobalah sejenak kita duduk, bayangkan fakir dan miskin, anak-anak yatim piatu yang tiada berayah dan tiada beribu. Mereka hari ini tidak merasakan kegembiraan seperti yang kita rasakan dengan anak dan istri kita. Mungkin baju anak kita sudah 2 pasang, mungkin sendal dan sepatu anak kita sudah berganti, cat rumah kita sudah berganti. Tapi pernahkah berpikir ada di sana tangisan anak-anak yatim,
Ada di sana tangisan orang-orang miskin yang mereka rindu dengan sosok ayah, yang mereka rindu dengan sosok ibu. Di saat anak-anak kita ketawa gembira riang dengan kita orang tuanya, tapi pernahkah kita berpikir ada hak anak yatim yang andai saja kita tahu, yang andai saja kita mengerti, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairul buyut baitun fihi yatim yuhsanu alaih. Sebaik-baik rumah yang rumah itu di dalamnya ada anak yatim yang dijaga, yang diasuh dengan baik. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ana wa kafilul yatim hakadha wa asyara syababa wa lusta wa farraja bainahuma. Aku dan pengurus anak yatim, kata Nabi, seakan nanti di dalam surga antara jari telunjuk dan jari tengah. Begitulah saking dekatnya mereka yang hari ini mengerti dan memahami anak-anak yatim. Maka boleh jadi puasa Ramadan kita, salat tarawih kita di bulan suci Ramadan, bahkan umroh, haji dan sedekah, zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan, Allah tidak hitung sebagai pahala di hadapannya. Sebab apa? Masih banyak anak-anak yatim piatu, masih banyak fakir miskin, anak-anak yang tiada berayah dan tiada beribu. Mereka pada hari raya Idul Fitri tidak merasakan kegembiraan seperti yang kita rasakan saat ini. Maka mereka anak yatim membutuhkan bantuan kita. Mereka para fakir miskin membutuhkan uluran tangan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyindir dan mengingatkan kita di dalam surah Al-Maun. Apa yang Allah katakan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa itu sih pendusta-pendusta agama? Salat Idul Fitrinya dusta, haji umrohnya dusta, saum Ramadannya dusta, bahkan haji, wakaf, sedekah semuanya dusta. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah orang-orang yang senantiasa menghardik anak yatim, tak peduli dengan kondisi anak yatim. Dia kaya, uangnya banyak, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, tapi kadang-kadang ada anak yatim yang mereka membutuhkan bantuan kita, tapi mereka tak open dengan kondisi anak yatim. Maka ayatnya berlanjut, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka juga enggan memberi makan kepada para fakir dan miskin. Maka orang semacam inilah nanti yang tak akan dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka andai di dekat rumah ada anak yatim, ada fakir miskin yang hidupnya penuh dengan kekurangan, sepulang kita turun sholat Idul Fitri pada pagi hari ini, cobalah ajak dia makan sepiring lontong di rumah. Coba ambilkan uang sisa gaji yang pernah kita dapatkan bekerja keras, kita kasihkan kepada dia, kita berikan kepada dia, kita elus kepalanya. Boleh jadi doa-doa kita tidak diangkat oleh Allah. Tapi ada anak yatim yang tiada berayah dan tiada beribu, karena tetesan air matanya bergetar aras Allah Subhanahu wa taala. Malu Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Sebab apa? Kau menyantuni dan memperhatikan anak yatim. Maka dengan kita menyantuni anak yatim, Allah Subhanahu wa taala akan berikan berkah. Allah akan selamatkan anak dan cucu kita sehingga meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Maka dengan zakat fitrah yang telah tadi sama diumumkan oleh bagaimana pengurus zakat fitrah dari Masjid Al-Huda Desa Petangguhan, diberikan kepada fakir dan miskin, anak-anak yatim. Maka dengan zakat fitrah yang kita keluarkan ini, inilah sebagai pembersih baik harta, jiwa, lahir, batin kita. Maka berucaplah mohon maaf lahir dan batin, karena lahir hanya bisa diobati dengan yang nampak, tapi batin diobati dengan agama, dengan zikrullah, mengingat kepada Allah, memberikan makan kepada fakir dan miskin, anak yatim. Maka nggak ada gunanya berpuasa 1 bulan penuh selama 30 hari di bulan Ramadan, tapi andai kita enggan mengeluarkan zakat fitrah. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, apa katanya? Zakatul fitri tuhratul lis-shaim. Zakat fitrah pembersih bagi orang-orang yang berpuasa.
Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, saumi syahr Ramadan mu'allakun bainas sama wal ar wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan itu terkatung-katung, tergantung antara langit dan bumi, dan dia tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sebelum seseorang itu mengeluarkan zakat fitrahnya. Maka dengan zakat fitrah yang kita keluarkan, inilah upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merealisasikan rasa kepedulian sosial bagi para fakir dan miskin yang hidupnya penuh dalam kesulitan dan kekurangan. Artinya dengan zakat fitrah membuang rasa tamak, pelit, kikir, angkuh dan serakah. Maka itu semua dibinasakan dengan zakat fitrah yang kita keluarkan pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah semuanya sudah dibagikan, semuanya sudah diberikan. Maka andai ini telah terjadi dan kita lakukan, Allah Ta'ala akan jadikan kita manusia yang dibaca oleh imam tadi, surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri, jiwa, harta. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dia sucikan dirinya, lalu dia ingat dan lalu dia mengerjakan sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Huda, Desa Petangguhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa kita bawa pulang ketika nanti sampailah turun ke rumah masing-masing? Tidak lain adalah coba renung-renungkanlah sejenak, coba bayang-bayangkanlah sejenak bahwa usia yang hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu tandanya Allah sayangkan kita. Berapa banyak sebelum Idul Fitri ini tiba, saudara, orang-orang yang kita dengar dari masjid, baik masjid yang hari ini kita sholat Idul Fitri atau masjid yang berdekatan dengan kampung kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan, fulanah binti fulanah. Tapi Allah tak panggil kita hari ini, Allah tak cabut kita hari ini. Kenapa? Allah yakin kepada kita, orang-orang yang ada di Desa Petangguhan, di Masjid Al-Huda ini, bahwa kalian pasti akan datang bertobat memohon ampun kepadaku. Dengan cara apa kita masuk surga? Rasa-rasanya kalau masuk surga dengan cara sholat tarawih, nggak ada apa-apanya kita dengan sahabat Nabi, dengan Umar ibnul Khattab, dengan Abu Bakar, dengan Ali, nggak ada apa-apanya. Dengan sedekah, mungkin sedekah kita tahu berapa yang kita masukkan di kota infak. Haji kita, boleh jadi kau haji karena kau dapat dana pensiun dari kau kerja, boleh jadi kau berangkat umrah, kau dapat uang dari jual warisan, tapi boleh jadi Allah kasih kesempatan kita hidup. Hei kau orang Desa Petangguhan, kau jamaah Masjid Al-Huda, kau akan masuk surga dengan cara kau berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Setinggi apapun jabatan kita hari ini, sehebat apapun kita hari ini, andai tak mau berbakti kepada kedua orang tua, tak ada gunanya kita hidup di dunia ini. Maka andai hari ini hidup emak, andai hari ini hidup ayah, terdengar suara takbir tadi sayup-sayup, kalau orang yang hari ini belum merasakan, takkan tahu apa artinya kehilangan. Itulah pepatah Arab mengatakan, la ya'rif man lam yadhuq, tak akan tahu rasanya orang yang belum pernah merasakan. Tapi kalau sudah dia alami, barulah pengalaman itu ada. Maka pepatah mengatakan, kalau sudah tiada baru terasa. Kalau dia masih ada, belum tahu apa artinya kehilangan. Tapi nanti duduk sambil makan lontong, sambil makan ketupat, duduk di depan pintu, hampa arti sepiring lontong, hampa arti kue yang lezat dan enak. Kenapa? Oh, orang yang dulu pernah mencarikan nafkah yang halal, emak yang dulu menimang-nimangku, emak yang dulu setia mendoakanku. Tapi emak dan ayah itu pula sudah pergi menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka andai hari ini masih hidup dia, coba peluklah badannya yang rapuh, coba peganglah tangannya yang sudah mulai keriput, matanya yang sudah mulai kabur, ubannya yang sudah mulai bertabur.
giginya satu persatu gugur. Kalau sudah gigi gugur, makanan pun terpilih menjadi bubur. Kalau sudah makanan bubur, tidak lama lagi kita akan masuk terkubur di dalam liang kubur. Maka semua kita akan berpisah, semua kita akan pulang. Maka sebelum dia pulang, sempat-sempatkanlah bawa makanan yang lezat untuk dia. Sempat-sempatkanlah pulang menengok dia. Meskipun tak ada uang untuk pulang ke rumah emak dan ayah, dia tak minta uang kita. Dia tak nilai kau naik mobil atau naik sepeda motor, kau naik mobil sewa ataupun sejenisnya. Tapi andai kau pulang nak, andai kau ingat sama ku emak, andai kau ingat sama ku ayah, aku ayahmu emakmu tak minta banyak-banyak. Andai cucuku kau hadir di rumahku, aku sudah lebih senang dan bahagia. Orang tua tak minta banyak-banyak dari kita. Andai berkumpul kita senang tertawa riang. Itulah obat untuk orang tua yang hari ini hidupnya sudah mulai menua. Orang tua seperti Quran buruk, orang tua seperti Quran buruk, dibaca tak dibaca, dibuang berdosa. Jadi gimana cara menghadapinya? Datanglah ke rumahnya. Walaupun Allah Ta'ala sudah kurangkan matanya, Allah Ta'ala sudah kurangi segi penciptaannya, tapi senang-senangkanlah, bawa baju yang dia sukai. Mak, andai diberikan baju gamis, dia tak bilang seberapa mahal baju itu, seberapa megah baju itu, tapi yang dia senangkan adalah dia akan bercerita dengan kawan-kawan yang ikut wirid dengan dia, kawan-kawan yang ikut undangan bersama dia. Ini yang membelikan baju adalah anakku, ini yang membelikan baju adalah anak kesayanganku. Selagi hatinya lapang, selagi hidupnya senang karena ulah kita, maka mudah-mudahan hidup kita pun akan lapang, selapang hati yang hari ini dirasakan oleh emak dan ayah kita. Tapi mohon maaf, mohon beribu-beribu maaf, banyak hari ini suami, banyak hari ini anak lelaki, banyak hari ini anak perempuannya menikah dengan orang lain, bertemu di saat usia 25 tahun, menikah, punya anak, dia lupa dengan sosok yang sangat luar biasa. Dia tidak bisa tergantikan. Andai menikah dengan istri, kau tidak cocok, istrimu tak bisa diatur, dinasihati, kau berpisah, maka disebut dengan mantan istri. Berpisah dengan suami, maka disebut dengan mantan suami. Tapi andai kau tinggal di Pekanbaru, kau tinggal di ibu kota Jakarta, kau tinggal di kolong langit Allah, sampai kapanpun ayah takkan pernah menjadi mantan ayah, emak takkan pernah menjadi mantan emak. Maka hari ini mumpung masih hidup, mumpung masih dia ada di dunia ini bersama kita, peluklah dia, mintalah izin kepadanya. Barangkali ada selama ini khilaf dan salah yang belum bisa termaafkan. Dengan kita bermohon, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bukakan hijab untuk kita anak-anaknya. Kenapalah Allah di dalam Al-Quran selalu mengagungkan, menyanjungkan setelah menyuruh mengabdi kepada Allah, Allah suruh mengabdi kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan kami menyuruhmu untuk berbakti kepada Allah setelah menyembah mengabdi kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Seakan-akan Allah mau bilang sama kita, jamaah yang hadir di Masjid Al-Huda Desa Petangguhan, setelah kalian ingat sholat, kalian tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ingat, ada yang lebih penting daripada itu. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Orang tua seakan-akan setelah Allah lalu diperintahkan untuk orang tua. Maka janganlah seperti nasib malin kundang dengan ibunya. Jangan pula seperti orang-orang yang durhaka kepada emaknya. Maka mudah-mudahan sebuah kisah menjadi penutup khutbah Idul Fitri pada tahun 1444 Hijriah. Andai hidup menjadi orang yang kaya raya, andai menjadi hidup orang yang berpunya, jangan sampai melupakan orang tua. Maka sebuah kisah, ada seorang yang kaya, tapi hidupnya tidak setiap hari berjumpa dengan emaknya. Suatu hari emaknya sangat rindu oleh anaknya tadi. Emaknya sangat rindu dan ingin bertemu oleh anaknya tadi.
tapi emaknya tinggal jauh di kampung, anaknya tinggal di kota metropolitan. Sampailah suatu ketika emaknya mengirim surat untuk anaknya. Apa kata emaknya? Nak, aku dengar kamu baru beli mobil baru ya nak. Anaknya pun membalas apa yang ditanyakan oleh emaknya. Benar bu? Lalu emaknya menjawab lagi, kau memang pandai nak. Kau disekolahkan, kau menjadi anak yang pintar, dan hidupmu penuh dengan berkecukupan. Kau anak yang cerdas nak. Lalu beberapa minggu kemudian emaknya mengirimkan surat yang sama. Nak, aku dengar juga dari temanmu, kamu baru membeli tanah. Kamu baru membeli tanah ya? Lalu anaknya juga menjawab pertanyaan emak tadi. Benar bu, aku baru membeli tanah, dan tanah itu akan kujadikan investasi untuk di masa anak-anakku dewasa nanti. Kau memang pandai sekali nak. Kau pandai menyenangkan istri dan anakmu. Kau pandai untuk mengumpulkan harta dan untuk dijangka yang masa panjang yang akan datang nanti. Lalu emaknya melanjutkan pertanyaan yang sama. Aku dengar nak, kau juga baru beli seekor anjing. Benar bu? Aku membeli seekor anjing. Anjing ini kuberikan untuk menjaga rumah kami dari perampok, dari hal-hal jahat, dan aku beli anjing itu dengan seharga 40 juta. Lalu ibunya melanjutkan lagi, kau memang pandai nak. Semua yang kau inginkan tercapai. Kau ingin mobil, kau bisa beli mobil. Kau ingin tanah, kau bisa beli tanah dengan kemampuan dan harta yang kau punya. Bahkan kau membeli seekor anjing dengan harga 40 juta. Karena anjing itu anjing mahal, anjing yang cerdas. Kau sanggup membelinya. Tapi demi Allah nak, demi Allah nak, andai Allah memberikan kesempatan untuk ibu hidup kembali lagi, dan untuk hidup yang kedua kali, demi Allah nak, ibu ingin mau diciptakan Allah menjadi seekor anjing. Ibu ingin mau diciptakan Allah menjadi seekor anjing yang bisa dapat bertemu dan bersua denganmu setiap hari. Saking rindunya seorang ibu dengan anaknya, seekor anjing setiap hari berjumpa dengan anaknya. Itulah yang ingin ibu rasakan andai ibu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk di kehidupan yang kedua kalinya. Hari ini mungkin ada emak kita, ada ayah kita yang mereka di dalam hatinya ingin sekali bertemu dengan kita anak-anaknya, tapi kadang-kadang anaknya tak mau bertemu dengan emaknya. Anaknya tak mau menyambung silaturahim dengan emaknya. Maka mohon maaf, nggak ada artinya harta yang banyak, sehat lahir batin, tapi ada di sudut sana hati seorang ibu dan seorang ayah yang hatinya tidak ikhlas karena melahirkan kita anak yang tak mau berbakti kepada emak dan ayahnya. Gak ada gunanya zakat kita banyak, infak sedekah kita setiap hari, bahkan umrah kita pulang balik, tapi itu semua tidak berarti di hadapan Allah andai bakti itu tidak tercurahkan kepada mereka orang tua kita. Maka mudah-mudahan dengan kita bertemu pada sholat Idul Fitri pada kesempatan kali ini, Allah akan panjangkan umur kedua orang tua kita, sehingga Allah nanti akan pertemukan kita tidak hanya di dunia, terlebih-lebih bertemu sampai ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman, yang maha pengasih, yang maha pengampun, kami yang hadir ya Allah menjadi seorang ayah. Kadang-kadang ya Allah kami belum bisa menjadi imam yang adil di tengah-tengah keluarga. Kami menjadi seorang istri, kadang-kadang kami melawan durhaka kepada suami kami. Pada hari yang fitri, hari yang berkah ini ya Allah, kami adahkan kedua tangan, 10 jari, 11 tangan kepala kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkan segala khilaf yang kami lakukan selama 11 bulan kepadamu ya Allah, kepada sanak saudara kami, kepada orang-orang yang kami cintai, kepada emak kami, kepada ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Setelah kau gugurkan dosa kami, mohon ya Rabb, ampunkan pula dosa ibu bapak kami. Sayangi mereka, cintai mereka ya Rabb, sebagaimana mereka mencintai dan menyayangi kami anak-anaknya di waktu kecil. Andai mereka hari ini sakit, andai mereka hari ini tak bisa berjalan sholat Idul Fitri bersama kami di Masjid Al-Huda Desa Petangguhan, kami mohon ya Allah, berkah puasa Ramadan, berkah salat kami hari ini ya Allah, berkah kami menjalin silaturahim, sembuhkan emak dan ayah kami ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, jangan sulitkan mereka, karena membesarkan kami pun mereka sudah sulit ya Allah. Andai mereka sudah tak ada lagi di alam dunia ini, kami mohon ya Allah, lapangkan kuburnya, harumkan kuburnya, jadikan amal ibadahnya sebagai sahabat yang menerangi di dalam kuburnya ya Rabb. Kami mohon kepadamu, dan kami menjadi saksi anak-anaknya yang hadir pada kesempatan kali ini. Emak dan ayah kami adalah orang-orang saleh, emak dan ayah kami adalah orang-orang baik, emak dan ayah kami adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa dan beriman kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Andai hari ini kami anak-anaknya belum sempat meminta izin, meminta maaf ya Allah, tapi mereka sudah lebih dulu Engkau panggil. Sampaikan rindu dan salam kami kepada mereka ya Allah, sampaikan rindu dan cinta kami kepada mereka. Andai emak dan ayah kami berada di kampung kami dan kami belum sempat berkunjung ke rumahnya ya Allah, sampaikan rindu dan salam kami ya Allah. Sehatkan mereka, panjangkan umur taat mereka dalam beribadah kepadamu ya Allah ya Rahman. Hadir juga anak-anak dan cucu-cucu kami ya Allah pada kesempatan kali ini. Kami mohon ya Allah, kami enggak ingin meminta dibangunkan rumah yang besar, kami enggak ingin ya Allah setiap bulan dikasih uang yang banyak oleh anak-anak kami, tapi ya Allah kami ingin ketika nanti kami pergi menghadap kepadamu ya Allah, ketika menjelang syakaratul maut, izinkan anak laki-laki kami ya Allah, dia membisikkan telinga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima doa kami ya Rabb, ijabah doa kami ya Rahman. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Allah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ceramahnya mantap lah. Alhamdulillah. Ya, Mohon maaf lahir ya. batin Sama-sama. Ustaz. Saya lagi Ustaz. Masya Allah. Allah, begini aja. Saya sehat Pak Kades. Jalan-jalan, udah bertiga aja kita yuk.